Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, al-mukarram Bapak Haji Fuad, al-mukarram guru kita Al-Ustadz Hasbullah, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir pada malam ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit di antara kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, sombong, dan lain sebagainya. Semoga hati kita semakin bersih, semakin bagus, semakin besar mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita minta kepada Allah semoga bertambah usia, bertambah semangat kita dalam ibadah, bertambah khusyuk di dalam sholat, bertambah nikmat dalam baca Al-Quran, dalam berzikir, dalam beristighfar, dalam berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tambah bagus hubungan dengan sesama manusia, dan semoga tambah jauh daripada dosa dan maksiat. Dan kita minta kepada Allah, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah mudahkan kita haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk umat Islam, bermanfaat untuk keluarga. Kita minta kepada Allah putra putri kita dijadikan putra putri yang saleh wassalihah, dijadikan ahli salat, dijadikan ahli Quran, dijadikan anak-anak yang takut kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, ta'zim, sayang kepada kedua orang tua, keluarga kita, putra putri kita, teman kita, tetangga kita yang belum sholat, semoga dimudahkan untuk sholat. Yang belum ke masjid dimudahkan untuk ke masjid. Yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat. Yang masih sulit rezeki semoga dibukakan pintu rezekinya, dimudahkan, dijadikan ahli ibadah. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, dalam pinjol, dalam riba, dalam judi, dalam minum-minuman, dalam zina, semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauhkan kita dari dosa dan maksiat, dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lirruhi Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Murabbi Ruhina Labib Hamid Nagib bin Syekh Ibn Salim, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autat wal Syaribadil Jami'i Abaina Mahatina Jadajatina, wa Jamil Awliya fi hadal balad, wa Jamil Masih hadil jihah, bibarakatim Allahi wa asrarihim indallahi annallaha yaj'aluna minal muttaqin at-thabitin alal qadawil qawim, wa fi suhbatir rasul karim idkhilna fi hizbi ahlillahi al-muflin, thabbit qulubana wa alsitana la dhikrihi wa mahabbati, yuslih lana al-ahwal wa taqabbal minal a'mal, wa yudkhilna fi ahli rijal milari abaina mahatina jadajatina, wa usun al-marhum Haji Iming bin Haji Dogal marhumah Haji Aminah binti Haji Jami wal marhum Abi Amir bin Haji Iming wal marhum Ayah Ramli bin Abdullah Limar marhum Abi Amir wal marhum Haji Syarif bin Fulan wal marhum Pak Haji Amir bin Haji Jeni wal marhum Abu Sahrani wal marhum Abi Raqib ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis kita, terlebih dahulu kita baca kitab Ihya. Di sini ada nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali. Wa qad jubilal adamiyu alal hilsi wa tama'i wa qillatil qanaati. Tabiatnya anak Adam, sudah tabiatnya manusia itu rakus, itu tamak dan kurang qanaah, kurang nerima akan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih pemasukan 100, dia kepengen 150. Dikasih 200, dia kepengen 300. Dikasih gaji 5 juta, kepengen 6 juta. Gaji sudah 10 juta terus. Memang sudah tabiatnya manusia itu rakus, tamak, dan kurang syukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Memang sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyaini min dhahabin." Seandainya anak Adam punya 2 lembah emas. Ini emasnya bukan 1 kilo 2 kilo. Emasnya bukan 1 selorokan lagi, tapi 2 lembah emas. Ya. Wadiyaini min dhahabin. Wadiyani min dhahabin, 2 lembah emas, bayangin. Labatago lahuma thalithan. Apakah manusia itu cukup? Udah punya 2 lembah emas, udahlah, saya udah cukup. Ya, harta saya udah banyak. Emas saya bukan 1 lembah, 2 lembah. Gak bakal habis 7 turunan, wah saya udah cukup. Enggak ada yang begitu. Ya, itu manusia kata Nabi. Seandainya punya 2 lembah emas, labatagola humathalitha, dia pasti nyari yang ketiga. Dapat 3, dia pasti nyari yang ke-4. Memang udah begitu tabiatnya. Ya, punya emas 10 gram, apakah cukup? Enggak. Dia pasti akan nyari tambahan. Udah punya simpanan 50 gram, apakah dia merasa tenang? Belum tenang. Masih kepengen lebih. Wala yamla'u jawfa bni adama illa turabu. Kapan puasnya? Gak bakal puas kata Nabi. Itu perutnya anak Adam, keinginan anak Adam gak bakal puas illa turabu, kecuali nanti kalau udah ditutup sama tanah. Kalau udah masuk kubur baru berhenti itu dari ambisi dunianya. Ya, dia gak bakal sadar bahwasanya dunia yang dia tumpuk-tumpuk, kalau tidak diinfakkan di jalan Allah, ya itu ditinggal, tidak jadi amal soleh, dia nggak bakal sadar betapa ruginya, kecuali nanti kalau udah masuk kubur baru dia sadar. Ya, dia punya rumah 3, punya rumah 4, punya rumah 5, ya dia kaya di dunia, pas di akhirat ternyata nggak ada bangunan rumah amal solehnya. Dia baru sadar tuh betapa besarnya pahala sedekah. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun, ketika Allah menyifatkan sifat-sifat buruk orang munafik, Allah melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya. Wahai anak Adam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jangan sampai ya hartamu, anakmu melalaikan engkau dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya, nanti kalau udah datang malaikat Israel baru dia sadar. Ya, ternyata itu dunia yang dia tumpuk, kalau nggak dia infakkan, ya itu sayang, itu rugi. Baru dia, ya Allah, tangguhin sebentar lagi ya Allah.
Minta ngapain dia? Minta ditangguhin. Apakah ingin menambah hartanya enggak? Fa'asaddaqo. Aku ingin sedekah. Aku ingin sedekah. Kenapa? Saking gedenya pahala sedekah. Makanya ad-dunya darun liman la darolah. Wa malun liman la malalah. Wa yajma' man la aklalah. Dunia itu rumah bagi orang yang enggak punya rumah di akhirat. Dunia itu harta bagi orang yang enggak punya harta di akhirat. Dan yang ngumpulin dunia adalah orang yang kurang cerdas. Ya, jadi dunia kita cari, kalau nggak kita bawa mati, ya kita rugi. Ya, kata siapa dunia nggak dibawa mati? Harus kita bawa mati. Dengan apa? Infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ada seseorang bermain ke rumah temannya. Pas main ke rumah temannya, ini rumah kamu nggak ada perabotannya. Begini aja nih, sayang banget nih rumah luas tapi nggak ada perabotannya. Apa kata dia? Oh, rumah saya ada 2. Kalau rumah yang ini memang perabotannya segini aja. Cuma rumah saya yang satunya tuh perabotannya banyak. Yang mana? Yang ono. Yang saya wakafkan di jalan Allah. Itu saya wakafkan di jalan Allah tuh perabotannya banyak. Dipakai ngaji, dipakai sholat, dipakai ibadah. Ya, itu buat rumah saya di akhirat. Ya. Jadi intinya manusia itu nggak bakal puas dari harta kecuali kematian. Alhaakumut takatsur. Ya, melalaikan engkau. Apa takatsur? Banyak-banyakan harta. Jadi alha itu lupa. Lupa sehingga lalai dari hal ketaatan. Ya, sibuk sama dunia, lupa ibadah, lupa sholat, lupa amal soleh, lupa majelis. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan engkau apa? Banyak-banyakan harta. Sampai kapan tuh? Nanti kalau udah masuk kubur baru udah berhenti. Ya. Wa yatubullahu ala man taba. Kemudian Nabi menutup hadisnya, wa yatubullahu ala man taba. Allah menerima tobat bagi orang yang bertobat. Jadi itu tadi ya, yang punya sifat jelek, punya sifat buruk, yang punya sifat nggak ada syukurnya, punya sifat nggak ada konaahnya, nggak ada nerimanya, nggak ada puasnya, nggak ada cukupnya, ya. Terus menerus ambisi dengan dunia, nggak peduli haram, nggak peduli nyakitin orang, nggak peduli ngerugin orang, yang penting dia untung. Kalau bila perlu yang lain nggak laku, biar dia aja yang laku. Ya, terus sampai menjilat, punya jabatan tinggi, nggak peduli harus ngegeser orang lain. Nah, di akhir Nabi besar Muhammad menutup hadisnya. Tapi kalau mau tobat itu dari sifat-sifat jelek, barang siapa yang mau tobat itu Allah terima tobatnya. Ata ibu minad danbi kamala dan balah. Orang yang bertobat dari dosa bagikan orang yang tidak punya dosa. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal gina an kathratil aradi, innamal gina ginan nafsi. Hakikat kaya bukan dengan banyaknya harta, akan tapi hakikatnya kaya adalah kaya hati. Ya, jadi hadis ini wanaha an syiddatil hirsi wal mubalaghati fit talab. Nabi melarang ya dari terlalu rakus terhadap dunia, terlalu ambisi terhadap dunia, ya, sampai berlebihan nyarinya, sampai lupa ibadah, lupa kewajiban, lupa taat sama Allah. Ya, jadi hakikat kaya bukan orang yang banyak harta, akan tapi hakikat kaya orang yang kaya hati. Ya, orang yang hartanya banyak, akan tapi tidak dibarengi dengan hati yang kaya, maka dia nggak bakal puas. Kita lihat para pejabat kita, ya gajinya udah puluhan juta, 40 juta, 60 juta, 80 juta, kerjanya nggak jelas, hasilnya nggak ada. Ya, itu belum tambahan-tambahannya tuh, ya, belum tambahan-tambahannya, belum bisnisnya dan lain sebagainya. Apakah cukup? Enggak, masih korupsi. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suatu hari, ya, anna arabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada orang Arab gunung datang menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasul, idni, ya, nasihati aku, wa ujis,
tapi dengan nasihat yang singkat. Ya, kenapa? Ya karena akal dia kalau panjang-panjang nggak masuk. Ya, kalau nasihatnya terlalu panjang nggak masuk bagi dia. Ya Rasul, tolong nasihatin saya, tapi nasihat yang singkat. Dia udah minta nasihat ngatur lagi. Ya, ini kalau terlalu panjang nggak masuk saya. Ya, ibaratnya minta amalan kiai, ya kiai tapi jangan panjang-panjang, sedikit yang penting saya bisa istiqomah. Ya. Faqala, Nabi besar Muhammad bersabda, "Idza shallaita fasholli sholata muwaddi'in." Kalau engkau sholatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir. Ya. Sholat maghrib, maka bayangkan itu sholat terakhir kita. Ya. Bayangkan bahwasanya kita nanti bakal mati. Kira-kira tuh bakal khusyuk apa enggak sholatnya? Pasti bakal khusyuk. Sholatnya bakal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahaddatsanna bihaditsin ta'tadiru minhu godan. Dan janganlah engkau berbicara dengan ucapan yang mana besok engkau jadi minta maaf. Artinya apa? Hati-hati dalam berbicara. Sebelum ngomong mikir dulu. Jangan ngomong baru mikir. Ya, jadi pikir dulu baru ngomong. Ya, Allah ciptakan ini lisan, ada pagernya. Apa pagernya? Gigi. Habis gigi, apa pagernya? Bibir. Kenapa? Biar kita mikir dulu. Sebelum bicara biar mikir dulu, pertimbangkan. Ya, ini ucapan nyakitin orang enggak? Nyinggung orang apa enggak? Ya, ngerugin orang apa enggak? Ya. Jangan sampai kita ngucap, kedepannya kita malah minta maaf. Iya, dia memaafkan, tapi bekasnya belum tentu hilang. Ibarat paku, ya digetokin ke tembok, kemudian kita cabut, bolongnya pasti ada. Kita minta maaf sama orang, mungkin dia memaafkan, tapi ya dia nggak bakal lupa dari ucapan yang udah nyakitin dan nyinggung dia. Nah, ini jaga ucapan, jangan sembarangan. Ya, pikir dulu baru berucap. Jangan ngomong dulu baru mikir, atau nggak mikir sama sekali. Nah, itu nggak ada otaknya kalau nggak mikir sama sekali. Kemudian wa ajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kemudian jangan berharap kepada manusia. Putus harapanmu dari manusia. Jadi berharap hanya kepada Allah. Jadi 3 nasihat Nabi nih. Yang pertama, kalau sholat anggap itu sholat yang terakhir. Ya, seakan-akan nih Isya nanti kayaknya umur kita nggak nyampe nih. Ya. Ini pelajaran apa? Pelajaran kalau kita renungin, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk dan sholat kita akan ikhlas. Yang kedua, ya, jaga ucapan, jangan sampai kita berucap akhirnya minta maaf. Ya, agar kita menjaga lisan. Yang ketiga, ya, Nabi mengajarkan kita untuk mandiri. Untuk mandiri, jangan bersandar kepada orang, ya, dan selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar, semoga Allah meridhai beliau, inna tama'a fakrun wa innal ya'sa gina. Sesungguhnya tama, ya, sesungguhnya rakus itu adalah kemiskinan. Ya, sesungguhnya rakus itu adalah kefakiran. Ya. Wa innal ya'sa gina, dan sesungguhnya tidak berharap kepada manusia itu adalah kekayaan. Ya, jadi siapa saja yang nggak berharap kepada manusia maka jiwanya merdeka. Ya, orang yang nggak berharap kepada manusia maka jiwanya merdeka. Ketika dia berharap kepada manusia maka dia akan jadi budaknya. Ya, dia harus nurut sama yang dia harapkan. Ya, dia harus nurut. Ya, mau dicaci maki, mau dimarahi, ya, mau disuruh kemana dia harus nurut. Ya, ketika dia berharap kepada manusia dia akan jadi budaknya. Tapi ketika dia tidak berharap kepada manusia maka dia akan merdeka. Wa innahu man yai'asu amma fi aydin nas istaghna anhum. Barang siapa yang memutus harapannya dari manusia, nggak berharap kepada manusia, istaghna anhum, maka dia akan kaya dari mereka. Ya, kita mau ketemu sama pejabat, ketemu sama orang kaya, selama kita nggak berharap sama rezeki mereka, kita sama dia. Tapi kalau kita udah berharap, maka kita akan menjadi hina. Ya, orang, ya, ini nggak harus
orang susah, bahkan orang yang kaya sekalipun, ya, ketika dia berharap kepada manusia, dia pengen jadi pejabat, mau nggak mau kan berharap sama manusia, ya, ingin menjadi pejabat, maka dia berharap sama manusia, mau nggak mau apa? Harus kampanye, mau nggak mau harus apa? Banyak janji, mau nggak mau harus apa? Harus ngeluarin sembako, ya, harus ngeluarin duit, nggak peduli itu dari mana. Ya, ketika dia berharap kepada manusia, maka dia akan jadi susah. Ya, berharap hartanya manusia, berharap pujian manusia, berharap sanjungan manusia, berharap pemberian manusia, berharap bantuan manusia, susah dia. Ya, tapi kalau dia nggak berharap sama manusia, maka dia jadi orang kaya. Wakila li ba'dil hukama, ada orang bijak ditanya, mal gina, apa itu kaya? Ya, qillatu tamannika waridoka bima yakfika. Ya, kaya itu adalah apa? Qillatu tamannika, orang yang nggak banyak kepengenan, orang yang nggak banyak kepengenan. Kalau orang masih kepengen, itu masih susah. Dia punya mobil, tapi masih berharap pengen beli Alphard, masih susah dia. Ya, dia udah punya Alphard, tapi dia masih berharap apa? Mobil yang lebih mahal lagi, itu masih susah. Tapi kalau orang sedikit kepengenan, ya, warido kabima yakfika, dan ridho dengan rizki yang ada, maka dia akan menjadi kaya. Ya. Ada orang, ya, ngadu kepada kiai, ya, kiai tolong doain biar saya punya mobil, biar saya punya mobil, biar saya punya ini. Ya, kata kiai singkat, ya, kamu nggak punya banyak kepengenan katanya. Ya, jadi adab orang yang nggak punya apa? Ya udah, jangan banyak kepengenan. Dengan kita nggak banyak kepengenan, ya udah nikmatin yang ada. Ya, yang ada tuh uskuril maujud, ya tikal mafqud, yang ada syukurin. Nanti insya Allah akan datang yang belum ada. Ketika kita nggak banyak kepengenan, hati kita tenang. Tapi kalau banyak kepengenan, ya kemudian kita turutin, udahlah jadi susah. Ya, aturan tidur tenang, mikirin cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Ya, ketika banyak kepengenan, ya udah. Ya, maka hidup kita akan menjadi susah. Wa fidzalika qila, ya, karena itu ada sebuah syair, al-aish sa'atun tamurru wa khutubu ayyamin takirru. Ya, al-aish sa'atun tamurru, hidup itu adalah waktu-waktu yang berlalu. Artinya apa? Ini waktu berjalan begitu cepat. Jadi kita anak-anak, ya, pikiran kita cuma main aja, main, jajan, nggak ada pikiran kerja, nggak ada pikiran nyari makan, nggak ada pikiran nyari nafkah. Udah kita main, kita happy, ya, hati kita girang. Tuh, itu masa-masa kecil tuh masa-masa yang paling indah. Ya, nggak ada pikiran tanggung jawab, udah pikiran cuman main. Lihat anak kecil ada gak sumpek mikirin uang jajan besok? Enggak. Dia nggak mikir uang jajan besok, dia nggak mikirin kontrakan, ya, dia nggak mikirin uang sekolah. Udah. Kenapa? Karena dia yakin punya orang tua yang sayang sama dia. Itu masa-masa kecil, masa-masa yang paling indah. Gak terasa. Ya, udah seperti ini kita udah tua. Udah waktu asar ini. Ya, sudah waktu asar. Saya punya teman kemarin waktu multaqo sanawi yang ke-15. Ya, itu setiap 1 Muharram itu kumpul alumni Al Khairat di Darul Inat Bogor. Ya, kumpul di Darul Inat Bogor. Ini ada salah satu teman saya, ya, sehat orangnya. Bahkan dia jadi qori. Ya, di malam itu dia jadi qori. Kabarnya 2 hari kemarin meninggal. Ya. Meninggal, katanya kena angin duduk, tiba-tiba sakit, meninggal. Ya, ini kita enggak apa? Al-aish sa'atun tamurru, waktu berlalu begitu cepat. Ya, anak-anak udah dewasa, ini kita udah akhir-akhir ini. Ya, ini makin dekat kita dengan kubur, makin dekat kita dengan hisab, makin dekat dengan pertanggungjawaban di akhirat. Wa khutubu ayyamin takirru, ya. Kemudian masalah-masalah di dunia takirru, datang silih berganti. Ya, jangan berharap kita senang terus di dunia, nggak ada.
Jangan berharap bahagia terus, nggak ada. Jangan berharap tenang terus, nggak ada. Ya, memang itu nggak ada di dunia. Ya, kita nyari baju di material, nggak bakal nemu. Mau nyari di material mana juga nggak bakal nemu. Ya, di dunia pengen senang terus, pengen happy terus, pengen bahagia terus, nggak ada. Ya, dunia itu apa? Campur, kadang senang, kadang susah, kadang tawa, kadang nangis, kadang bahagia, kadang sedih, terus akan terus menerus berputar. Ikna bi aisika tardahu watruk hawa kata isuhurun. Ikna bi aisika tardahu, qanaahlah dengan hidupmu. Tardahu, insya Allah hidup engkau akan ridho, hidup akan menjadi bahagia. Ini kalau kita qanaah dengan apa yang ada, maka hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang. Watruk hawa kata isuhurun, ya jangan turutin tuh hawa nafsu, ambisi ini ambisi itu, ya jangan diturutin. Pengen beli sesuatu, pikir dulu ini kita butuh apa cuma kepengenan. Ya, jadi kalau kepengen sesuatu pikirin, ya karena kebutuhan orang tuh nggak sama. Jadi jangan latah ngelihat teman, ngelihat ini punya itu, ya mungkin dia butuh. Ya, kita butuh apa enggak? Watruk hawaka, jangan diturutin tuh hawa nafsu kita. Ya, ta'isuhurun. Maka hidup kita akan merdeka. Fala rubba atfin sakahu dhahabun wa yakutun durrun. Betapa banyak orang jadi hancur. Ya, betapa banyak orang jadi susah. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan emas, dikarenakan yakut, permata, dikarenakan mutiara. Ya, artinya apa? Ini kekayaan dunia seringkali menyebabkan manusia itu hancur. Ya, dikarenakan terlalu ambisi akhirnya korupsi, terlalu ambisi akhirnya menipu, terlalu ambisi akhirnya apa? Sampai bunuh orang. Ya, demi untuk mencapai kepengenan dia. Terlalu ambisi kepada harta, terlalu ambisi kepada jabatan, akhirnya membuat orang hancur. Berkata Muhammad bin Wasi', wa kana Muhammad bin Wasi' yabillul khubzal yabis bil ma'i wa yaqulu. Itu Muhammad bin Wasi' kalau makan, ya, dia makan roti kering yang dicelupin ke air. Ya, wa yaqulu, ya, dimakan. Artinya apa? Makanannya sangat sederhana. Itu roti kering dulu jangan disamain sama roti sekarang. Roti sekarang kan enak gitu, empuk. Udah empuk, dalamnya ada coklatnya, ada kejunya, ada susunya. Ya dulu nggak ada, kering bener-bener. Ya. Tuh ada tuh, tahu roti masih ada apa enggak? Dulu kalau saya di pesantren tuh kadang suka makan roti tuh celupin ke teh itu. Kalau kita makan tuh rontok tuh. Kering, saking keringnya tuh roti. Tahu roti apa tuh? Ya, itu masih manis itu. Ya. Ini roti kering dulu. Nih kalau nggak dicelupin ke air nggak bisa dimakan, saking kerasnya. Itu Muhammad bin Wasi kalau makan roti kering, celupin air, makan. Ya wayakul. Kemudian ngomong dah. Habis makan roti kering dia ngomong, man qani'a bihadza lam yahtaj ila ahadin. Ya, barang siapa yang cukup dengan ini, cukup nih makan begini cukup, maka udah nggak butuh yang lain. Ya, bisa makan kenyang dia syukur alhamdulillah, udah nggak butuh yang lain. Justru hidupnya enak yang begini nih. Ya, ada orang yang diperbudak sama keinginannya. Dia nggak bisa makan kecuali apa? Harus pergi dulu ke puncak, ya baru bisa makan di sana. Ya susah tuh macet-macetan dulu, macet-macetan dulu. Ya, ada orang apa? Yang ada dia makan nikmat, ya Allah makan. Dia sambil ngucap alhamdulillah, syukur banget. Ya. Nah kata Muhammad bin Wasi, yang ridho sama itu, maka apa? Udah nggak butuh apapun. Ya kan hidup ini sebetulnya ya buat makan mah gampang sebetulnya. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya, ini semua yang hidup di muka bumi udah Allah atur rezekinya masing-masing. Bahkan ada binatang yang nggak bisa mikul rezekinya. Itu banyak binatang-binatang nggak bisa bawa rezekinya, nggak bisa mikul rezekinya, nggak bisa nyimpan. Ya, nggak punya ATM dia, nggak punya gudang buat nyimpan barang. Ya, tapi Allah jamin semua rezekinya. Lah apalagi kita manusia. Ya, apalagi kita manusia. Nah, jadi jangan pernah ragu akan rezeki dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, rezeki udah dijamin oleh Allah. Kebutuhan kita udah dijamin. Yang nggak dijamin gaya hidup. Sekedar makan, ya sekedar makan mah. Pakai telur bisa apa enggak? Bisa. Ya, pakai tempe bisa, pakai tahu bisa. Tapi apa kalau udah pokoknya makan harus sama kepala sapi, wah susah. Harus sama kepala kambing. Oh, harus makan ya. Oh, sate marangi yang di puncak udah susah deh. Ya, ketika banyak kemauan maka hidup jadi susah. Sekedar kendaraan ya, butuh motor bekas-bekas 4 juta, 5 juta ada. Tapi apa? Pokoknya harus Vespa terbaru ini. Ya, susah jadinya. Ya kalau ada duit gak ada masalah. Ya, tapi kalau nggak ada sampai maksain, ya maka hidup jadi susah. Ya. Sekedar pakaian, ya pakaian. Ya 50 cepet ada, tapi harus merek ini, merek itu. Ya udah jadi susah. Sepatu, ya sepatu yang diobrol gocap-gocap banyak gitu. Ya, yang gocap-gocap banyak. Di sol juga awet juga itu. Ya. Tapi harus merek ini, merek itu. Wah, ya. Maka hidup jadi susah. Wa qala Sufyan, berkata Sufyan Ats-Tsauri, khairu dunyakum ma lam tabtallu bih. Ya, sebaik-baiknya dunia kita ialah dunia yang enggak membawa malapetaka. Ya, sebaik-baiknya dunia kita adalah dunia yang enggak membawa malapetaka. Jadi kalau kita kerja, ya kalau kita dagang, kita usaha, ya selama itu nggak membawa malapetaka, udah itu sebaik-baiknya pekerjaan kita. Terusin itu. Ya, tapi kalau kerjaan, kalau dagangan, kalau objekan bikin kita susah, bikin kita dapat musibah, bikin kita nggak tenang, bikin kita musuhan, ya, oh itu udah nggak bagus. Ya. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ma min yaumin illa wa malakun yunadi. Itu tiap hari ada malaikat yang teriak, ya ibna Adam, anak Adam, qalilun yakfika khairun min katsirin yutagika. Anak Adam, sedikit kamu syukuri. Ya, sedikit cukup bagimu dan itu kamu syukuri, itu lebih baik dibanding banyak kemudian kamu jadi lupa diri. Ya, harta banyak jadi sombong, harta banyak jadi angkuh, harta banyak jadi zalim, harta banyak jadi ngerendahin orang. Ya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, bukan berarti kaya itu dilarang. Ya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, kaya enggak dilarang, boleh asalkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita butuh orang-orang yang dermawan, ya orang-orang yang harta yang dermawan. Makanya ada sabda Nabi besar Muhammad, la hasada illa fitnatain. Enggak boleh hasud kecuali kepada 2 orang. Hasud di sini bukan hasud yang jelek, tapi cemburu yang baik. Ya, kalau hasud itu hasud yang jelek, kita berharap nikmat orang tersebut hilang. Itu hasud yang jelek. Ya, tapi ini kita nggak berharap nikmat dia hilang, enggak, tapi kita kepengen bisa berbuat baik seperti dia. Ya, siapa itu 2? Ya, orang alim yang siang malam dia sebarkan ilmunya. Ya Allah, enak banget kayak dia ya. Dia pahalanya pasti banyak, manfaat kepada orang. Ya Allah, coba saya punya ilmu. Ya, saya akan berdakwah siang malam. Kenapa? Kepada orang kaya yang dermawan. Ya, dia kaya, nyumbang masjid, nyumbang musola, ya, nyantuin anak yatim. Ya, kemudian nyumbang majelis-majelis. Ya Allah, enak banget jadi dia. Ya, udah kaya, dermawan. Ya, cuman kalau kaya tapi nggak bermanfaat hartanya, ya untuk agama, maka itu hartanya Fir'aun, ya hartanya Qarun, ya lebih pantas untuk dibicarakan. Ya, ada orang cerita sama Habib Ahmad, ya santri ngomong sama Habib Ahmad, ya Habib, itu orang kaya tadi Habib. Ya, kalau dia hartanya bermanfaat, dia beruntung, dia selamat. Tapi kalau hartanya nggak bermanfaat untuk agama, maka dia celaka. Ya, kalau ente mau cerita orang kaya, ya itu Qarun lebih layak untuk diceritain. Kekayaannya lebih banyak. Ya. Anak Adam, sedikit kamu syukuri, itu lebih bagus, lebih baik dibanding banyak. Tapi kau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Smith bin Ajlan, innama batnuka ya ibna Adam shibir. Anak Adam,
Perutmu itu hanya sejengkal. Ya, perut kita isinya makanan itu hanya sejengkal. Fi shibrin falima yudkhilukan nar. Kok bisa ya? Perut yang cuma sejengkal kok bisa masuk neraka gara-gara perut yang cuma sejengkal. Ya. Kebutuhan kita sama sapi banyakkan mana? Kebutuhan kita sama gajah banyakkan mana? Kebutuhan kita sama onta banyakkan mana? Lah, kita sedikit kebutuhan kita. Ya, satu piring udah cukup. Ya, kok bisanya sampai korupsi? Kok bisanya sampai nyolong? Kok bisanya sampai nipu orang? Ya, kok bisanya sampai jatuhin orang? Ya Allah. Ya. Itu wa irwa anallah azza wa jalla qala, diriwayatkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, law kanatid dunya kulluha lak lam yakun laka minha illal qut. Anak Adam, seandainya dunia ini semuanya punya ente, bayangin kaya banget itu berarti. Ya, ini kalau secilungup nih tanah kita, yang lain numpang sama kita ngontrak, udah kayak apa kita? Secilungup tanahnya dia. Ini bukan secilungup, ini bukan seJakarta Timur. Dunia semua punya dia, yang lain ngontrak. Ya, ini kata Allah, seandainya dunia kulluha lak punyamu, ya. Lam yakun laka minha illal qut. Yang kau makan paling hanya apa? Al-qut. Ya, tetap sepiring juga. Meskipun harta kita sedunia, kita lapar, kira-kira berapa piring kita makan? 10 piring? Lah nggak bisa. Tetap satu piring. Seandainya nambah, paling nambah dua piring. Ya, kalau gitu kenapa harus nipu orang? Ya, kalau begitu kenapa kau harus dolim sama orang? Belum tentu harta yang kita kumpulin belum tentu apa habis, sedangkan umur kita juga masih ada. Ya, bisa jadi kitanya udah mati, ya, itu duit masih ada. Shallu ala Muhammad. Berapa menit lagi nih? 10. Ini ada cerita ini. Ya, ini cerita menarik. Ini diceritain oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Wa qala Sya'bi, berkata Sya'bi, ya hukiya anna rajulan soda kun barotan. Ya, ada seseorang tangkap burung kecil. Ya, burung kecil ditangkap tuh burung kecil. Faqalat ma turidu antasna abi. Ini burung ngomong, lu ngapain nangkap gua? Ibaratnya, ya, ini burung kecil ditangkap, kata burung kecil, ente ngapain nangkap aneh? Qala adbahuki wa akuluki. Ya, mau gua sembelih dan gua makan. Loh, ente mau aneh potong dan aneh makan. Ya, qalat wallahi ma asfi min qaramin wal asba min ju'in. Ya, aneh mah kecil, gak bakal kenyangin ente. Kata dia, badan anak kecil, ente kalau nyari yang gede katanya. Ente gak bakal puas dan juga gak bakal kenyang. Lah daging gue dikit katanya. Ya, tubuh kecil, daging dikit, lu makan. Yang lain aja dah, gak bakal kenyang kata dia. Ya, walakin u'allimuka thalatha khisalin hiya khairul laka min akali. Kalau ya mau gak engkau aku kasih 3 nasihat. Yang mana 3 nasihat ini lebih baik bagimu dibanding makan aku. Kamu makan aku ya cuman ngotorin gigi katanya. Ya, udah gantinya kamu saya kasih 3 nasihat, itu lebih baik bagimu daripada harus makan aku. Ya, amma wahidah. Ya, 1 nasihat fa u'allimuka wa ana fi yadika. Ya, 1 nasihat akan saya kasih tahu sedangkan saya masih ada di tanganmu. Kan ditangkap nih kan? Nih, kamu saya kasih nasihat. Yang mana nasihat ini? Posisi aku masih di tanganmu. Wa amma tsaniyah, yang kedua, fa idza sirtu ala syajarah. Nasihat kedua, ketika aku sudah kau lepas, aku ada di atas pohon ini. Kamu akan aku kasih nasihat yang kedua. Wa amma tsalitsah, adapun nasihat yang ketiga, fa idza sirtu alal jabal. Kalau aku udah ada di atas gunung, itu kamu aku kasih nasihat yang ketiga. Qalat, ya, akhirnya apa? Kan masih di tangan nih. Nasihat pertama nih. La talhafanna ala ma fatak. Ya. Kau jangan pernah merasa susah, merasa sedih dengan sesuatu yang udah hilang. Yang udah hilang, yang luput darimu.
Ya, sesuatu yang gagal, udah nggak usah dipikirin, berarti bukan rezeki. Ya, fakhollaha, fakhollah udah, tinggalin, nggak usah dipikirin. Falamma sorot ala syajarah, kenapa? Dilepas dia. Karena saat pertama tuh, ya, yang lepas darimu, yang hilang darimu, sesuatu yang gagal darimu, nggak usah dipikirin, berarti bukan rezeki. Ya, dilepas dia. Ya, kemudian apa? Dia di atas pohon. Hati thaniyah. Kata ini orang, ayo mana nasihat kedua katanya. Qalat la tusaddiqanna bima la yakunu annahu yakun. Yang kedua, jangan kau percaya hal yang enggak masuk akal. Sesuatu yang mustahil, yang enggak masuk akal, jangan kau percaya. Ini terkadang manusia saking ambisinya, ya, oh nanti kamu bisnis ini kita bagi hasil untungnya segini, segini, segini. Ya yang dipikirin cuma untung doang, ruginya nggak dipikirin, kalau nggak masuk akal tuh, ya kena juga dia. Jangan kau percaya sesuatu yang mustahil terjadi. Summa tarat fasorat alal jabal, kemudian terbang, ya udah ada di atas gunung. Pas udah di atas gunung, dia ngomong, fakolat ya syaki, orang yang rugi kata dia. Orang yang rugi, orang yang bangkrut katanya. Kata nih burung, lau dhabahtani, kalau tadi engkau potong aku katanya. Ini belum nasihat yang ketiga belum. Dia baru apa? Komentar. Orang yang rugi, orang yang bangkrut. Kalau tadi kau motong aku, la'ah rojeta min hausolati durrotaini. Ya. Kalau kau tadi motong aku, nih dalam perut aku ada 2 mutiara. Kata dia. Kalau tadi kau motong aku, di perutku ada 2 mutiara. Zinatu kulli durratin isruna mithqalan. Setiap mutiara itu beratnya 20 mithqal. Ya kira-kira 4 atau 5 kilo lah. Ya, ini tadi kalau kau motong aku, dalam perutku aku tuh ada 2 mutiara. Yang mana satunya itu beratnya 4 sampai 5 kilo. 2 berarti berapa tuh? 10 kilo. Ya. Kemudian apa kata dia? Pas sudah begitu apa? Fa'addo ala syafatihi wa talahafa. Dengar gitu, langsung dia gigit bibirnya, sumpek dia. Ya Allah, sumpek dia. Ya, apa? Kan udah dilepas tuh. Kata dia, tadi tuh kalau ente sembelih aneh, wah ente dapat 2 mutiara. Nyesel dia kan. Sumpek dia, bengong. Haki thalithah. Udah. Mana nasihat yang ketiga katanya? Tadi kamu mau ngasih 3 nasihat. Mana nasihat yang ketiga? Kata dia, anta qad nasita itsnataini fa kaifa ukhbiruka bitsalitsah. 2 nasihat aja enggak ente amalin. Mau nasihat yang ketiga kata dia. Ente tadi anda kasih 2 nasihat, 1 aja enggak ente pakai. Enggak perlu ente nasihat yang ketiga, percuma katanya. Ya. Alam akulak, kan aku udah ngomong sama engkau. La talhafanna ala ma fatak. Kau jangan sedih dengan sesuatu yang udah hilang. Kok sedih nih? Ya. Jangan sedih sama sesuatu yang udah hilang. Yang kedua, wala tusaddiqanna bima la yakunu annahu yakun. Jangan pernah percaya sama hal yang mustahil. Kok percaya ini? Akhirnya sumpek kamu. Akhirnya kamu sumpek, kamu sedih. Ya, ana lahmi wadami warisi. Kata dia, kata nih burung. Nih, aku dagingku, darahku, buluku, la yakunu isruna mithqalan, enggak nyampe beratnya 20 mithqal katanya. Nih, badan saya yang kecil, dagingnya, darahnya, bulunya, lah nggak nyampe 4 kilo, kata dia. Ya, fa kaifa yakunu fi hausolati durrotani kullu wahidatin isruna mithqalan. Bagaimana mungkin, bagaimana masuk akal kalau dalam perut saya ada 2 mutiara, kata dia. Ya, berat saya aja nggak nyampe 4 kilo. Ya, bagaimana mungkin saya bilang dalam perut saya ada 2 mutiara yang beratnya semua 10 kilo. Summa tarat fadahabat. Kemudian burung itu terbang dan pergi. Ya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari nasihat burung ini? Ya, yang pertama, ya, penyesalan itu nggak manfaat. Kalau hal yang sudah terjadi, udah nggak usah disesalin. Mau nyesal juga nggak bakal bermanfaat. Ya, yang kedua, jangan pernah percaya sama omongan kosong yang nggak masuk logika. Dan yang ketiga, ya, orang yang nggak ngamalin 1 nasihat pun, maka buat apa? Dia nyari nasihat yang selanjutnya. Ya nggak penting. Ya, itu aja, 1 aja nggak dimakan, mau minta yang kedua. Ya. Ya. Baik,
ini nasihat-nasihat daripada Al-Imamul Ghazali. Ya, semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, Allah berikan hati kita hati yang ridho, hati yang syukur, hati yang qanaah. Ya, kemudian Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, yang mana Allah lancarkan rezeki kita, Allah berkahi, Allah perbanyak. Yang mana harta tersebut membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat kita dengan Nabi besar Muhammad. Ya, kita bisa haji umroh setiap tahunnya, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.